Selamat pagi. Em, Kemarin gue nggak bikin video diary karena kayaknya kecapean. Terus kayak gue harus bikin video tuh kalau nggak ada orang di rumah kan. Karena gue malu kalau ngomong teriak-teriak. Atau enggak gue bikinnya tuh pas malam, pas semua orang udah tidur gitu. Terus pas semua orang udah tidur gue juga ngantuk, jadi gue nggak bikin. Kemarin itu super banyak kegiatan yang gue lakukan. Gue antar jemput ibu gue pagi-pagi dan malam-malam. Habis itu gue olahraga. Habis itu gue daftar volunteer gitu. Habis itu gue nonton film Momo tapi belum selesai, anime gitu. Habis itu gue rapihin rak di kamar yang berdebu banget. Habis itu kayaknya banyak deh, tapi gue udah lupa. Terus sekarang gue baca juga kemarin, kayak baca Anti Oedipus. Itu tuh salah satu buku yang ditulis sama filsuf yang sejauh ini gue gemari gitu, karya dan pemikirannya. Dulu sama gue tari, jadi kayak gue mau belajar mereka lebih dalam lagi tapi sulit banget. Terus gue kayak diskusi-diskusi gitu sama Gemini, terus gue jadi lebih paham. Dan kayaknya gue tuh pengen, kemarin gue juga belajar kosakata bahasa Inggris yang baru, yaitu enigmatic. Itu tuh kayak sesuatu yang gue udah lupa. enigmatic sama equizing itu reluctantly agree, kayak lu oke aja gitu sama apapun pernyataan walaupun lu nggak setuju gitu dah. Equizing. Enigmatic itu apa ya? Enigmatic tuh ini sesuatu yang kompleks dan riwah gitulah pokoknya. Gitulah. Gue nanti kayaknya juga mau belajar ngomong bahasa Inggris di video diary. Kayak gue bikin section learning English and speaking English, and just tell a new vocabulary that I just learned, because I think it's useless if I just read and heard and consumed anything about everything in English, but I do not speak in English. I think my English will just go stagnant and do not improve. So I need to get used to speak in English. Yeah, and kemarin gue belajar Anti Oedipus, itu sulit banget. Kayak kan dia bilang di buku itu kalau misalnya cara kerja seksualitas atau hasrat atau libido itu tuh sama halnya kayak cara kerja sistem ekonomi, dimana hubungan antar hubungan antar organ-organ dalam tubuh lo itu sifatnya produksi, kayak hubungan produksi gitu, bukan kayak hubungan yang personal atau psychological. Kayak di situ kan si Deleuze Guattari juga
ngeusung ide yang namanya skizoanalisis, dimana itu antitesisnya dari psikoanalisisnya Freud kan. Psikoanalisis Freud itu menjatuhkan segala sesuatu, pokoknya analisis apapun itu, ke sistem odipal yang jatuhnya ke keluarga gitu. Kayak misalnya apapun yang lo lakukan itu akan dikembalikan lagi karena persoalan ayah ibu atau keluarga lu gitu. Kayak ras ya pokoknya nanti lu baca aja psikoanalisisnya Freud. Pokoknya si Jules Guattari ini ngekritik odipalisasinya Freud itu, terus kayak ngeusung skizoanalisis yang ngejatuhin analisisnya ke permasalahan kapitalisme, bukan ke permasalahan keluarga doang. Jadi sebenarnya tadi hasrat cara kerja hasrat sama sistem kapitalisme sistem ekonomi itu mirip. Jadi kayak misalnya hubungan bayi sama hubungan bayi dan ibu, kayak bayi itu konsumsi ASI, air susu ibu, itu bukan karena dia mengenali identitas ibunya, tapi karena memang si bayi ini pengen hasrat dahaganya untuk terpenuhi gitu. Jadi dia minum air susu ibu gitu. Dan jadi hubungan dia sama ibu air susunya itu ya produksial, bukan odipal kayak gitu. Terus kayak hasrat itu selalu bekerja di bawah sistem yang lebih komunal. Kayak misalnya kayak bekerjanya tuh kayak misalnya kita tuh menjadi seorang fasis gitu. Itu karena ada eksklusivitas, kayak kita mengeksklusi kelompok-kelompok marginal dan kita merasa kita lebih baik dari mereka karena ada komunal yang mendukung kita untuk menjadi seorang fasis gitu, bukan sebatas ideologi palsu Marxisme. Jadi kita tuh sebetulnya udah terikat gitu, hasrat kita terikat sama sistem tatanan yang fasis itu sendiri. Jadi yang sistem tatanan yang opresif gitu, karena kita merasa berinvestasi hasrat kita ke situ. Entah kita merasa diuntungkan atau ya hasrat kita merasa lebih kuat gitu. Kalau misalnya kita bekerja pada tatanan opresif yang lebih kuat itu, sehingga kita menjadi fasis yang mengeksklusikan kelompok-kelompok marginal, dan itu menjadi kayak kebanggaan bagi seorang fasis. Gue belum baca lebih lanjut kayak hal itu, tapi itu menarik banget sumpah, kayak cara membongkar cara kerja hasrat. Terus gue jadi keinget bahwasan omongan Pak Gita Wirjawan waktu itu. Gue sempat ikut penerbitan bukunya gitu, What It Takes to Make It. Terus kayak dia bilang kalau misalnya baca buku non fiksi itu imajinasinya jadi lebih jalan dibandingkan lu baca buku fiksi. Padahal nggak tahu ya, mungkin karena gue kuliahnya itu berkaitan dengan buku-buku yang non fiksi terus. Gue rasa buku fiksi itu malah membangkitkan ranah non ilmiah gue ranah ilmiah gue gitu loh. Kayak misalnya dari hal-hal yang mistik. Misalnya gue habis baca buku Eka Kurniawan gitu, kayak gue jadi mempertanyakan gimana hubungan cara kerja pikir orang-orang yang mengagung-agungkan hal-hal mistik gitu loh. Jadi kayak dari situ, dari fiksi justru membangkitkan keingintahuan gue yang lebih untuk
melanjuti itu pada ranah riset yang lebih ilmiah, atau mungkin kebalik ya, tergantung bidang yang sering lu geluti dah kayaknya. Terus juga kayak untuk mendalami riset itu gue rasa perlu ada intertwine-nya sama yang non fiksi, buku-buku non fiksi kan. Jadi kayak fiksi dan non fiksi gue rasa harus saling berkelindan gitu, kayak nggak bisa lo baca buku non fiksi doang tanpa lo baca fiksi. Karena kayak kalau misalnya lu baca non fiksi nih tapi lu nggak ngerti cara implementasiinnya ke dunia fiksi. Nah, karena lu haven't seen anything like fictional before, jadi kayak pengenalan antar keduanya tuh menurut gue penting. Gak tau gue ngeber apa. Selamat pagi dan selamat beraktivitas, gue mau makan.